Perkenalkan, nama saya Franciscus Saverius Subino Prayogo Kastu. Saya selaku owner dari Miresik Capdukar yang beralamat di Dusun Guntur Geni, RT 1, Dukuh 7, Kelurahan Poncosari, Kapanewon Serandaan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Background saya sebelum saya itu berusaha di Miresik ini, banyak pengalaman yang saya jalani, Mas. Pendidikan saya hanya SMP, Mas. Dipojokkan oleh situasi dan keadaan. Kita pernah menjadi pengamen, pernah menjadi tukang bakso keliling, yang juga pernah transmigrasi. Terakhir saya sopir bajai di Jakarta, 9 tahun. Dari pengalaman 9 tahun itu yang kita dapatkan dari Jakarta itu pantang menyerah. Jadi dari Jakarta saya pulang di tahun 93, terus jatuh bangun saya merintis usaha di rumah dan menemukan usaha yang cocok itu di tahun 2003 saya sebagai distributor tepung dan kerupuk. Seiring berjalannya waktu, kebetulan waktu itu ada gempa besar di 2006 itu. Nah, di situ saya mulai jatuh, terus saya bisa bangkit lagi di 2007. 2009 saya jatuh total. Dengan itu maka saya harus bertarung dengan kerasnya kehidupan. Saya orangnya senang mencoba dan inovasi, kreatif itu. Terus punya pikiran untuk membuat Miresik Capdukar ini. Di saat saya jatuh ya banyak pengalaman suka duka yang saya alami, Mas. Tentunya karena saya tidak punya skill untuk bikin mie, ini adalah otodidak. Dan saya belajar sendiri, banyak pengorbanan yang harus saya korbankan untuk bisa menjadi mie itu, Mas. Kita juga mengalami kendala pasar waktu itu. Setelah kita produksi, kita tawarkan door to door dan saya juga mengedukasi cara masaknya. Kita mengenalkan masak ke keliling. Bahkan saya 3 bulan kemarin itu sudah menggratis orang makan itu sekitar 3 ribuan lebih, Mas, untuk mengenalkan produk saya. Jadi modalnya kita memang harus fokus ya, Mas. Nah, sebagai orang Jawa kan gamannya harus temen, tekun, mesti tekan. Jadi orang usaha apapun kalau kita temen dan tekun pasti tekan, pasti kesampaian. Dan modalnya juga kita menggunakan aktif, kreatif, inovatif, dan konsisten. Itu modal saya. Jadi harus aktif kita mencari peluang pasar, apa yang bisa kita terobos, apa yang bisa kita manfaatkan untuk membuat sesuatu. Terus kreatif itu mesin-mesin itu kan saya rancang sendiri, Mas. Saya bikin sendiri itu mesin-mesin itu. Terus inovasi, saya berinovasi. Setelah ini mie ini bisa jadi, saya ada inovasi untuk bikin mie yang lain nanti, berbagai varian, Mas. Dan konsisten. Yang namanya usaha kan harus fokus. Itu yang bikin saya bisa berjalan sampai seperti ini. Untuk pemasaran pertama yang namanya berproses itu tidak semudah membalik tangan, Mas. Saya door to door, saya kenalkan mie itu karena dulu namanya Miresik, orang banyak yang menolak, Mas. Karena putih, Mas, waktu itu kan bersih, jadi dikiranya soon gitu loh. Nah, tapi lambat laun saya kenalkan, saya kalau pas keliling memasarkan itu, saya bawa matangnya, Mas. Saya suruh ngicipin matangnya. Bahkan sampai saya berani jamin kalau nggak ada yang saya tinggal, nggak laku, nggak tak ambil, saya suruh masak. Jadi nggak bayar, itu banyak ya. Tapi akhirnya dengan pengenalan saya, baik mentah maupun matang, itu semakin bisa diterima oleh masyarakat. Ini mie singkong, dari ini memang gluten free ya, Mas. Kita kan nganggapnya kan tapioka, jadi dari sarinya singkong dan dicampur dengan tepung kasava atau tepung gaplek. Itu kita produksi bisa menjadi berupa mie ini adalah mie kesehatan. Yang penting kita cari bahan yang mutunya kita tentukan. Setelah itu tepung kasava kita cuci. Setelah itu kita tiriskan. Setelah kita tiriskan semalam baru kita mixer, kita aduk, kita kukus sekitar 3,5 jam ya. Nah, setelah kita kukus sampai matang baru kita mixer lagi, dicampur dengan yang tepung mentah. Nanti kalau sudah di mixer, nanti baru masuk ke pengepresan. Setelah dipres, bentuknya sudah berupa mie itu, Mas. Baru kita kukus lagi. Setelah kita kukus, nanti kita tiriskan, paginya kita cuci sambil kita cetak. Masuk ke proses penjemuran. Nah, setelah kering dari penjemuran, lalu pengemasan. Jadi di sini seminggu itu cuma sekali produksi. Dari proses A sampai Z itu 5 hari, Mas. Per garapan di sini bisa 2 ton. Itu per garapan kan 1 minggu garap sekali. Yang disarankan untuk bagi yang menghindari beras dan terigu, jalan keluarnya ya larinya ke mie ini. Jadi baik yang sedang menderita diabetes, autoimun ataupun yang sedang menjalankan program diet,
Ini cocok mas. Sebagai sampelnya saya sendiri dari tahun 2015 sampai sekarang nggak makan nasi. Saya makannya mie. Mie kalau nggak mie ya singkong rebus. Permintaan pasar puji Tuhan, mie kita sudah semakin dikenal karena sekarang kan dianjurkan harus yang sudah berlabel ini mas. Berlabel halal ini. Berlabel halal. Lantas yang sudah punya Jogjamat, ini ada Jogjamat juga. Halal Jogjamat yang isinya komplit mas. Jadi makanan yang harus halal. Keistimewaan mie produk saya ini adalah, ini kalau yang cacingan besar itu kan direndamnya lebih lama mas daripada yang cacingan kecil. Kalau kecil itu cuma 12 menit. Kalau yang ini bisa 30 sampai 40 menit. Nah ini nanti keistimewaan mie ini kenyal. Jadi ada kenyal, lentur, lembut gitu. Ini tanpa pewarna dan pengawet mas. Ini disimpan sampai 1 tahun buat. Mie ini salah satu pilihannya untuk yang orang-orang yang kepingin sehat. Ya sesuai dengan visi dan misi saya kepingin memproduksi makanan lokal yang berdaya saing global. Dan saya kepingin mencari bahan dan alat-alat selalu upgrade. Bahan kita selalu mengutamakan mutu. Dan kita selalu berinovasi untuk varian-varian mie yang akan menjurus ke kesehatan, seperti nanti ada mie wortel, mie sayuran itu. Ke depan harapan saya begitu. Dan semoga juga tentunya bisa mengangkat perekonomian orang-orang yang bekerja di sini. Ini sudah sampai ke mas, sudah sampai ke Italia. Kemarin ada tamu dari Italia. Kalau tamu-tamu banyak mas dari sini, dari Jepang, dari Prancis, Korea. Ya saya menyarankan untuk anak-anak muda yang kepengen menemukan jati diri dan mempunyai skill yang bisa diandalkan, harusnya jangan lelah untuk berproses. Karena sukses tanpa proses, kalau kita nggak piara pesugihan mungkin nggak bisa mas. Piara pesugihan pun harus berproses mas. Anak-anak muda jangan mempunyai rasa sungkan atau sekarang istilahnya bertele-tele ya. Kita harus kejar waktu mas. Hidup itu harus punya tujuan yang pasti. Karena kita dikejar oleh umur. Usia produktif sampai umur 50. 50 ke atas tinggal menikmati hasil dari proses tadi. Kalau 50 masih kesulitan cari kerja, itu berarti gagal mas dalam berproses. Kebanyakan orang antara kesempatan dan menghindar, kebanyakan memilih menghindar. Karena kesempatan itu banyak risiko. Kalau menghindar kan aman. Tapi yang namanya usaha, saya meskipun jatuh terus, tapi jatuhnya karena ketipu mas. Kalau jatuh masalah, banyak kan jatuh yang susah untuk bangkit itu kan jatuh karena perempuan, jatuh karena judi. Tapi kalau jatuh karena ketipu, cepat mas bangkitnya. Maka saya selalu optimis. Saya ditipu, saya percaya bahwa Tuhan itu tidak tidur. Dan Tuhan itu sudah menyediakan gantinya berlebih. Dan penjenengan bisa melihat sendiri buktinya di sini. Berapa orang yang menipu saya dan apa yang dihasilkan di sini, itulah bukti bahwa kuasa Tuhan itu berkarya. Kalau mau jadi reseller, silahkan hubungi di 0877 390 40 377. Kalau mau beli di online, bisa di Tokopedia atau di Shopee dengan link Sitokaton Official. Berkunjung boleh di sini. Kalau biasanya kebanyakan di sini untuk edukasi wisata. Jadi siapapun monggo, mau curhat gratis di sini. Ya. Pengen usaha, nggak bisa masak, pengen buka kuliner, tak ajari gratis. Saya juga produksi bumbunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Ini semoga menjadi motivasi bagi kehidupan panjenengan semua. Cap capung, semoga usaha panjenengan juga akan semakin menemukan pundi-pundi cuan. Ya, dan kita saling mendoakan yang terbaik. Semoga Tuhan selalu memberi keadaan sehat, selamat, dan dilancarkan rezekinya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan komen untuk YouTuber Cap Capung. Ya.